Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudit Samanta untuk iNews TV Lampung kembali hadir untuk program tamu hari ini. Pemirsa, dapat dipastikan di bulan April ini pemerintah kemudian memutuskan untuk satu orang berhaji cukup satu kali. Untuk keputusan ini adilkah? Kembali selama 60 menit di studio sudah ada bersama Yudit di sini, yaitu Bapak Dr. Alamsyah MAG selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Kita akan membicarakan mengenai mulai 2015 haji cukup satu kali. Ini saatnya Yudit berbicara dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Alamsyah, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Dengan keputusan saat ini, pemerintah sepertinya sudah hampir dipastikan untuk menetapkan kebijakan bahwa satu orang berhaji cukup satu kali. Kalau menurut Pak Dokter, bagaimana dengan kebijakan ini dan bagaimana pula dengan teknisnya? Ya. Ini merupakan kebijakan yang memang sulit sebenarnya diambil oleh pemerintah, tapi dengan kondisi jumlah jemaah haji yang terus semakin meningkat dan membludak, maka tidak ada jalan lain. Mungkin menurut pertimbangan kita itu adalah hal sesuatu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dibiarkan terus-menerus, setiap tahun jumlahnya meningkat, daftar tunggu semakin panjang, bukannya semakin ada batasnya, tidak jelas sampai kapan batasnya. Kalau dibiarkan, maka sistem pengelolaan jemaah haji itu mungkin semakin berat dan semakin tidak terkontrol lagi ke depannya itu. Jadi ini adalah merupakan pilihan yang berat dan sulit, tapi itulah pilihan yang paling bagus. Apakah kebijakan ini kemudian memang sudah bisa dipastikan berlaku untuk seumur hidup, atau untuk yang sudah berhaji dapat kembali lagi berhaji setelah 15 atau 20 tahun yang akan datang, begitu Pak? Ya, kalau kita pertimbangkan sebuah kebijakan atau aturan, itu tentunya diberlakukan atau dijalankan untuk jangka waktu tertentu. Ketika pada satu saat tiba pada waktunya nanti, ketika sudah kondisi untuk memungkinkan kembali penduduk atau masyarakat kita Indonesia itu untuk melakukan jemaah haji kembali reguler dan mudah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menunggunya, maka tentunya keran atau kemungkinan dibuka kembali untuk berhaji yang kedua atau yang ketiga bagi individu tertentu, itu tentunya dibuka kembali peluang itu. Jadi kalau selama-lamanya misalnya hanya satu kali hanya boleh berhaji, mungkin saja kuotanya suatu saat semakin mengecil, kuotanya semakin besar kembali karena kondisi mungkin di tanah suci di sana itu pembangunan atau renovasi masjidnya sudah selesai, kemudian lagi mungkin jumlah antriannya tidak semakin panjang lagi. Tentunya artinya membuka peluang kembali untuk saudara-saudara kita untuk melaksanakan atau mengunjungi tanah suci kembali untuk ibadah rukun iman yang kelima ini. Baik. Jadi seperti itu. Apakah kembali tadi dibicarakan dengan pertumbuhan manusia saat ini begitu pesat begitu ya Pak Dokter? Kemudian keputusan tersebut juga diambil oleh pemerintah. Apakah ini memang dinilai efektif dan bagaimana pula prakteknya di lapangan? Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, pilihan yang paling tepat itu adalah memang membatasi, bukannya melarang ya, tapi membatasi. Artinya suatu saat dibuka kembali peluang untuk berhaji yang kedua atau yang ketiga. Nah, persoalan memang di lapangan ini memang, tapi dengan semakin hari semakin bagus kan sistem pengelolaan haji yang dilaksanakan pemerintah, tentunya kita bisa percaya untuk bahwa pelaksanaan sistem pembatasan ini akan berjalan dengan baik. Tapi kontrol masyarakat, kontrol misalnya dari lembaga-lembaga sosial keagamaan, kontrol dari kalangan-kalangan pemerhati terhadap kebijakan pemerintah juga harus tetap dijalankan. Sebab ini kalau tidak, ya biasa sih ada kita mendengar ya tentunya ada sesuatu yang ya isu-isu ya mungkin bahwa ada sedikit-sedikit hal-hal yang di belakangnya ada permainan. Nah, macam-macam lah seperti itu. Untuk hal-hal yang begitu supaya tidak terjadi, maka pemerintah harus transparan. Berapa? Dibuka saja deh. Misalnya 168.000 tahun ini kuota haji. Jemaah yang sudah mendaftar berapa? Yang memenuhi syarat berapa? Yang misalnya kuota tidak tercapai ada kemungkinan untuk berapa? Dan yang sudah pernah melaksanakan haji
itu siapa-siapa. Dan ini kan harusnya transparan, dibuka, sehingga berjalan efektif dan tidak ada menimbulkan lagi, ya ini seolah-olah kan ini hanya mencari macam-macam lah, seperti anggapan masyarakat kita itu. Pak Dr. Alamsyah, sepertinya ada celah-celah atau kemungkinan adakah celah-celah untuk mempermainkan katakan aturan pemerintah tersebut, dan di mana? Ya, itu ya, setiap kebijakan itu tentunya ada kekurangannya. Tapi kan hal-hal seperti itu bisa ditutupi kalau memang ini aparat atau petugas-petugas yang dilaksanakan itu sudah dibekali dengan sifat amanah dan kontrol yang kuat dari luar Kementerian Agama maupun dari internal Kementerian Agama. Tapi insya Allah itu semakin lama semakin baik lah. Buktinya kan biaya haji itu digambarkan akan semakin tidak semahal tahun-tahun yang lalu. Kan berarti ini ada perbaikan-perbaikan, Mbak. Ya, seperti itu saya kira. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang saya pernah mendengar bahwa ada satu kelompok, bukan satu kelompok, satu orang individu katakan seperti itu ya, seharusnya berangkat haji di 15 tahun. Tetapi ada juga yang menjanjikan sebuah perusahaan ataupun sebuah tour travel katakan bisa 8 tahun sudah bisa berangkat. Itu sebenarnya bagaimana permainan kuotanya, atau emang ada jalur khusus, kilat khusus? Ya, kalau kita kalau boleh tahu sedikit, kalau menurut Pak Dr. Alamsyah. Kemungkinan begini ya, ini kemungkinan terjadi peluang permainan gitu, saya yakin tetap ada kemungkinan peluang begitu. Tapi mungkin juga kadang-kadang kondisi memaksa begini. Seharusnya kuota 168.000, tapi ternyata yang bisa melunasi dalam waktunya sudah mepet untuk pelaksanaan ibadah haji keberangkatan tertinggal misal ada 1.000 orang. Nah 1.000 orang ini dicari kan waktunya. Siapa yang bisa memenuhi? Nah kadang-kadang kan itu mencari kemana? Mungkin petugas itu lama mencarinya, daftarnya, menghubungi orangnya, segala macam. Nah sehingga kadang-kadang mungkin karena waktunya sudah sangat mendekati, sangat mepet sekali, siapa yang bisa? Akhirnya dicari saja daftar mungkin yang agak-agak mendekati, itulah ditarik untuk memenuhi kuota tersebut. Kemungkinan ada segala macam itu ya kita serahkan saja lah kepada yang kepada yang ya kan sudah ada inspektorat di sana, kemudian pemeriksaan dari BPK dengan pemeriksaan dan lembaga-lembaga audit lainnya lah seperti itu. Dan saya kira ke depan lebih bagus kan ini sudah ada temuan, mudah-mudahan lah ini perbaikan untuk semua lah, untuk bangsa, untuk kita semua. Ya. Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan satu kali berhaji itu, apakah sudah mulai ada respon atau katakanlah di kalangan Pak Dokter sendiri? Ya, kalau kita membaca berbagai macam berita di media massa itu terjadi pro dan kontra itu. Terutama kalangan-kalangan. Kalau kontranya apa? Ya, kontranya itu ya menentang. Ini kan ibadah haji. Orang ingin berbuat amal soleh, melakukan rukun Islam. Walaupun yang haji yang kedua dan ketiga ini adalah sunnah, tapi kan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan menuju tanah suci, kemudian lagi ibadah, menghapus dosa. Mungkin dan itu sudah mulai terdengar kontra. Dan itu sudah ada, terutama apalagi mungkin tidak tahu di belakangnya itu siapa yang meanukan, itu panjang lagi ceritanya nanti. Sebelum ceritanya panjang, kita akan kembali pemirsa setelah pariwara jeda iklan berikut ini. Tetap di Tamu Hari Ini. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga, Sport News, hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru.
Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan business opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, masih bersama Yudit Samanta dan masih berada di program tamu hari ini. Tamu saya yang spesial hari ini adalah Bapak Dr. Alamsyah MAG, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Begitu ya Pak? Iya. Pak Dr. Alamsyah, ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, termasuk juga ibadah yang cukup tua. Karena ini artinya sebelum disyariatkan kepada Nabi Muhammad juga sudah dilaksanakan ataupun dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk ini bisa dijelaskan sedikit Pak Dokter? Oh iya, memang ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah ribuan tahun. Gitu. Jadi ini kan berangkat dari tempat yang bernama Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Sebenarnya yang nama Ka'bah atau Baitullah itu sebelum Nabi Ibrahim rupanya sudah ada dibangun oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tetapi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim inilah kemudian yang berkembang, anak keturunannya bangsa Arab yang melahirkan Arab yaitu Nabi Muhammad membawa agama Islam dan nabi-nabi yang lainnya ya, nabi ya, yang lainnya. Kemudian inilah yang setiap tahun rupanya dikunjungi oleh umat manusia yang mengikuti tradisi-tradisi agama Nabi Ibrahim yang bernama agama Hanif. Nah, dan memang rupanya kepada Ibrahim alaihissalam sendiri oleh Allah itu diperintahkan agar menyeru umat manusia untuk mendatangi Ka'bah Baitullah itu. Dalam Al-Quran dinyatakan wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi memang diajak, diseru manusia itu untuk datang mengunjungi Baitullah itu, menyembah Allah. Nah, kemudian pada zaman Rasulullah itu kemudian lagi diteruskan menjadi ibadah. Tentunya pelaksanaan tata caranya ada sedikit perubahan dan lebih penyempurnaan dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Baik. Pak Dr. Alamsyah, ini sejak kapan kemudian perintah untuk berhaji itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam secara tekstual dan kemudian bagaimana penjelasannya? Oh ya, dalam sejarah Islam itu ibadah haji itu diperintahkan sebagai syariat atau sebagai hukum yang harus dilakukan itu bermula pada tahun 6 Hijriyah. Jadi ketika Rasulullah sudah hijrah kota Madinah selama 6 tahun, dianggap kesiapan umat Islam sudah siap, maka diperintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Tapi ternyata pada tahun 6 Hijriyah itu, dalam perjalanannya rupanya mendapat halangan atau perlawanan dari kelompok kafir Quraisy, sehingga kemudian terjadi diblokir seperti itu, sehingga umat Islam tidak bisa masuk ke kota Makkah. Kemudian terjadilah perjanjian yang bernama Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati bahwa tahun berikutnya kepada umat Islam boleh dilaksanakan ibadah haji. Tapi dalam sejarahnya kemudian tahun 7 Hijriah tidak bisa. Tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dan pada tahun 9 Hijriah kemudian baru Rasulullah melaksanakan ibadah haji dengan penuh, dengan sempurna bersama umat Islam yang lain. Itulah haji yang pertama dan sekaligus juga haji yang terakhir. Jadi Rasulullah sendiri melaksanakan haji hanya sekali. Ya, terkait dengan hal tersebut Rasulullah melaksanakan haji hanya sekali. Kemudian para sahabat ada yang lebih dari 1 kali. Nah, dengan konteks pemerintah menetapkan ataupun memberlakukan peraturan yang hampir dapat dipastikan tersebut untuk 1 kali berhaji saja itu seperti apa? Itu artinya ada rujukannya.
sandarannya atau dasarnya, baik dari fakta sejarah maupun dari sunnah Nabi atau hadis Nabi sendiri, bahwa berhaji sekali itu cukup, tetapi itu adalah haji yang betul-betul bermakna, seperti yang dilakukan Rasulullah. Yang bermakna, iya, artinya sebagai haji yang mabrur, memiliki manfaat dan dampak serta memberi pengaruh ya. Jadi sebenarnya Rasulullah kalau mau berhaji bisa saja, mau 2 kali, apalagi ada perjanjian Hudaybiyah, perdamaian seperti itu. Tapi beliau tidak melaksanakannya. Ya bisa, mungkin karena beliau bisa jadi alasannya orang memberi pertimbangan, mungkin beliau adalah pemimpin, sibuk. Tapi bagaimanapun beliau kan di kota Madinah menetap dengan jarak kota Makkah yang tidak terlalu jauh, bisa saja setiap tahun, paling tidak 2 atau 3 kali menjelang akhir hayatnya. Tapi beliau tidak, hanya sekali, yaitulah yang namanya haji wada namanya, haji perpisahan, karena tidak lama setelah itu beliau pun wafat, meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Jadi teks rujukan tersebut masih relevan ya, Pak Dokter ya. Dan memang Rasulullah juga sudah mengatakan kan dalam sabdanya, Innallaha kataba alaikumul hajja, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian umat Islam haji. Sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib haji? Nah, beliau lalu menjawab, lau qultuha la wajaba al hajju marratan. Jangan bertanya begitu, kata Rasulullah, setiap tahun apa tidak. Haji itu wajibnya hanya marratan, 1 kali. Famazada fahuwa tatawu'un. Jadi kalau lebih dari sekali, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, itu hanya sebagai haji sunnah atau haji yang sifatnya anjuran, bukan wajib lagi, dan sangat tidak terlalu didorong atau tidak sebagai sebuah keharusan. Yang namanya anjuran. Namanya kalau memang memungkinkan dan memiliki kelebihan, laksanakan dengan sukarela, dengan sukacita, dan itu sebagai tambahan-tambahan ibadah saja bagi. Tapi kalau misalkan kuota untuk berhaji tersebut kemungkinan akan besar, kemudian yang mendaftar juga semakin sedikit, bukan sedikit, tapi semakin berkurang, masih mungkin untuk dirubah nggak peraturan pemerintah? Ya bisa saja dirubah, artinya kan kita tidak benar juga kalau menutup sama sekali, orang tidak boleh juga berhaji yang kedua, tetap dibuka. Cuma kan sebagai pilihan, seharusnya umat Islam itu juga kondisi sepertinya harus menumbuhkan kesadaran diri sendiri lah, bahwa untuk mengunjungi tanah suci kan tidak menunggu setahun sekali ibadah haji saja. Kan ada umroh yang bisa dilaksanakan setiap waktu, setiap bulan, bahkan bisa sebulan 2 kali pergi umroh dan lain segala macam. Jadi kita bolehlah saja ya melaksanakan, orang yang memiliki kelebihan, kemampuan, ya segala macam finansial begitu, haji pertama, kadang mendaftar lagi haji yang kedua. Tapi ini haji yang kedua kan posisinya itu adalah haji yang sifatnya anjuran atau sunnah saja. Sementara saudara-saudara kita yang belum pernah berhaji, tetapi dia sudah memiliki kemampuan, artinya dia itu hajinya adalah wajib. Nah, kita yang sunnah ini seharusnya memberikanlah kesempatan kepada orang lain yang wajib berhaji untuk bisa juga melaksanakan, memenuhi kewajiban haji. Artinya kita saling, ini namanya saling tengah rasa, saling wata'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong begitu. Jadi tidak menonjolkan ego sendiri ya begitu. Jika seandainya kita berhaji untuk diri kita, kemudian karena sesuatu dan lain hal orang tua atau katakanlah orang tua kita dari kedua belah pihak ini ada yang meninggal, kemudian kita harus menghajikan, itu harus nunggu kurun waktu sekian lama. Apakah itu memang kita diperbolehkan untuk menghajikan dengan kita yang berangkat atas nama orang tua atau seperti apa ini Pak Dokter? Ya bisa kita sendiri yang berangkat. Tapi kan kalau kita yang berangkat kan tentunya kuotanya kan lama menunggu. Atau digantikan oleh saudara kita yang berangkat haji. Atau kadang-kadang juga di tanah suci itu kan, di Masjidil Haram di Makkah itu kan banyak petugas haji. Atau umat Islam yang bermukim, mahasiswa, penduduk yang memang lagi bermukim di tanah suci, mereka bisa juga melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan haji dari orang tua kita. Oh, itu bisa via telepon atau kita harus yang berangkat? Ya tidak harus kita, bisa juga digantikan oleh orang lain. Digantikan dengan orang lain gitu bisa. ya?
Lah kalau kita memaksakan diri ya nunggu Masih lama berapa? nunggu 15 sampai dengan 20 tahun begitu ya? Iya. Jadi bisa kita hubungi saudara terdekat atau ataupun Atau ya orang yang memang di sana ya banyak lah yang kita Iya. percaya, tapi Iya. karena kadang-kadang di sana ya walaupun tanah suci kadang-kadang ada juga orang yang nakal-nakal begitu, Iya. mengaku sebagai Iya. itu. Pak Dokter, untuk yang orang nakal-nakal tersebut kita pending dulu ya Pak Dokter. Oke. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, Yudi Samanta akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bersujud padamu, ya Allah, bersyukur padamu, ya Allah, hidup. Infobis hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yap, pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, Yudit Samanta masih berada untuk program tamu hari ini. Dan kita masih berbicara mengenai peraturan pemerintah 2015 ini, hampir dapat dipastikan bahwa berhaji cukup satu kali. Satu orang. Iya. Pak Dr. Alamsyah, pertanyaan saya adalah, kalau menurut catatan saya, ini kalau tidak salah membludaknya calon jamaah haji, Ya. salah satunya karena diperbolehkan haji talangan tadi Ya. yang diberlakukan oleh sejumlah bank, katakan Ya. seperti itu Pak Dokter. Ini kemudian bagaimana hukumnya haji talangan tersebut? Iya. Jadi haji berhutang ya. Iya. Ya ini tentunya Kan kan banyak tidak. sekarang itu programnya. Iya, iya. Kita melihatnya bukan hanya sekedar berhutang. Ya. Ini kan sebenarnya haji ini kan orang untuk berangkat haji berarti kan harus mengumpulkan segala macam Persiapan. persiapan, baik dana maupun fisik badan. Nah persiapan ini kan terkait juga dengan dana. Nah kalau memang dana, kalau memang seperti zaman dahulu itu kan menabung. Ya, makanya ada setelah menabung 30 tahun di bawah bantal, udah dibuka Dalam uangnya, bambu. ya dalam bambu segala macam. Wah ternyata dihitung cukup. Cukup. Tapi kan 30 tahun Iya, kemudian. baik. Nah sekarang bagaimana menabungnya itu 30 tahun juga, misal membayarnya, tapi hajinya pelaksanaannya lebih cepat. Nah ini dengan cara diberikan pinjaman, kan talangan seperti itu. Iya. Ya sebenarnya ini saya kira ketika dia membayar itu sebenarnya sama saja seperti orang menabung juga itu. Dengan cuma perbedaannya mungkin dengan talangan ini dia lebih cepat bisa berangkat. Tapi bagaimana dengan Iya. hukum haji talangan tersebut Nah, Pak Dokter? iya, nah ini kan nanti dulu seperti itu ya. Nah, kalau memang seperti itu berarti kan sama saja. Nah, jadi masalah di sini ketika dia mengambil program dana talangan haji, berarti kan dia harus membayar berhutang dan membayar hutang. Nah, kalau hutangnya ini mengganggu, artinya dalam arti merusak ya sistem apa ini? Keberlangsungan. Enggak, bukan keberlangsungan. Kewajiban dalam rumah tangga, nafkah dalam Iya, rumah tangga menjadi berkurang karena harus membayar talangan haji. Nah, ini yang tidak boleh ini. Oh, memang benar-benar Misalnya dalam yang 1 tahun dimanfaatkan. dia
dalam 1 tahun, dalam per bulan misalnya penghasilan ya 5 juta cukup 5 juta. Tapi gara-gara ngambil talangan haji, lalu menjadi berkurang tinggal 4 juta atau tinggal 3 juta setengah, makan anak tidak cukup, pendidikan tidak cukup, kemudian lagi hal-hal yang lainnya sifatnya primer, kebutuhan yang sehari-hari tidak terpenuhi lagi gara-gara itu ya tidak boleh itu. Ini masuk kategori orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan istita'ah. Orang ini boleh mengambil talangan kalau memang punya kelebihan. Artinya tidak mengganggu biaya kebutuhan sehari-hari. Biaya hidup sehari-hari, makan, pendidikan anak. Kan itu adalah yang tidak bisa. Pendidikan anak itu nomor 1, lebih bagus daripada haji. Kalau pendidikan anak terbengkalai berbahaya. Jika demikian pertanyaan saya adalah dana yang tidak mengganggu itu harus berapa banyakkah yang ada di tabungan kita atau punya spare lain gitu? Ya seharusnya orang yang memang misalnya sudah memiliki kelebihan. Katakanlah dalam 1 bulan mereka harus menyetorkan 1 juta. Iya. Berarti mereka harus punya tabungan lebih lebih 10 dari kali lipat dari 1 juta tersebut untuk spare ya supaya tidak mengganggu. Ya itu kan tentunya setiap orang kan berbeda-beda ya, sedikit banyak berbeda kebutuhan dalam rumah tangga atau kebutuhan keluarganya. Yang penting harus diukur. Kebutuhan kehidupan makan, minum, pendidikan, penghasilan primer, sandang pangan segala macam, itu tidak boleh diganggu hanya gara-gara untuk mengambil dana talangan haji. Ini adalah masa depan anak. Jangan mementingkan ego pribadi orang tua misalnya seperti itu. Padahal anak juga adalah lebih ya anak, ya diri sendiri, istri dan segala macam lah seperti itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau sampai itu merusak atau mengganggu, mengurangi nafkah yang wajib bagi keluarga, maka itu tidak boleh itu dana talangan haji seperti itu diambil. Tapi ada juga Pak Dr. Alamsyah yang mensinyalir bahwa dana talangan tersebut merupakan akal-akalan lah bisnis praktek haji tersebut. Ya, ini juga saya kira mungkin secara umum ya, secara nasional, mungkin program talangan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi akal-akalan mencari keuntungan sepihak oleh lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan kan. Ya, mungkin itu adalah sebenarnya dibolehkan memang untuk memberi kesempatan bagi umat Islam bisa melaksanakan haji tapi misalnya tidak menunggu tabungannya sampai 30 atau 20 tahun. Nah, dan itu kan Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan mengambil dana talangan haji itu asalkan memenuhi syarat-syarat aturan-aturan lah dalam hukumnya itu boleh diambil. Nah, kemungkinan juga memang ada di sini oknum ya. Saya mungkin ada juga orang-orang di dalam lembaga perbankan sendiri atau bank apa sajalah, saya tidak tahu oknumnya juga, itu menawar-nawarkan dana talangan haji itu kepada orang-orang atau kepada masyarakat. Ambil padahal masyarakat itu kan sebenarnya tidak siap mengambil. Sehingga terjadilah kemudian ya kadang-kadang talangan hajinya tidak lunas, kemudian lagi ya sampai mengorbankan nafkah dalam keluarga. Ini kan tidak boleh. Ada memang itu kadang-kadang dia dibujuk dia ya sama aja lah namanya di sini permainan bisnis. Memang ada. Ya sama kayak kredit card kan ditawar-tawarkan untuk orang ngambil kredit card. Kartu-kartu kredit. Padahal orang itu apa benar bermanfaat atau tidak? Kan tidak semua orang bisa mengambil dan bermanfaat. Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi kalau kita sebut akal-akalan ya ada. Dan apakah ini masuk ke dalam kategori bisnis juga ada. Katakan seperti itu ya, Pak Dokter. Semuanya ada unsur dimensi itu kalau dilihat ada semua. Tapi kita kan jangan terjebak pada di situnya. Kita kembali kepada rel, kepada aturannya. Kepada yang seharusnya peraturan siapa yang boleh, siapa yang tidak. Itu saja. Jadi hal-hal yang pelanggaran penyimpangan ini ya kita kurangilah. Jadi dapat dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing apakah kita sudah mampu atau belum, Mbak. Ya ini kan harusnya banyak kontrol. Kalau memang dia pegawai, karyawan, harusnya kan pimpinan kan ikut memberi rekomendasi ini boleh nggak tidak ngambil talangan. Kalau memang menurut pimpinan tidak layak, tidak siap, tidak, harusnya jangan diizinkan. Dalam keluarga juga istri, anak seharusnya ikut juga memberikan partisipasi, ikutlah memberikan pendapat. Istri setuju, anak setuju, atau kalau istri anak kebutuhannya lain ya tentunya kan orang tua, bapaknya, ibunya harusnya mempertimbangkan kembali. Jadi talangan ini sebenarnya bukan hanya masalah pinjam meminjam saja, tapi banyak harus dipertimbangkan dalam keluarga. Pak Dr. Alamsyah, ini kalau soal masalah lanjut usia, katakan seperti itu, apakah mereka masuk dalam kategori istitoah sehingga tidak wajib atau justru lebih diprioritaskan oleh pemerintah
untuk yang lanjut usia? Ya sebenarnya kalau sudah sangat lanjut usia dalam keadaan sehat walafiat tidak masalah. Banyak kan yang lanjut usia sehat, ya artinya dia tawaf mampu, sa'i mampu, ya walaupun pakai kursi roda. Ya. Tapi kalau memang sudah diperkirakan ini sampai di tanah suci nanti tidak memungkinkan lagi kesehatan ngedrop, makan stroke di sana, ya ini tentunya tidak istitoah. Jadi dokter lah yang mempertimbangkan ini bisa siap atau tidak siap. Iya. Jadi kemampuan di situ. Kalau keuangan mungkin tidak masalah ya, tapi fisik dan badan jadi masalah itu. Kita tahan dulu Pak Dokter Alamsyah. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di program Tamu Hari Ini. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa, bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kita lanjutkan bersama bintang tamu kita hari ini, program Tamu Hari Ini bersama dengan Dr. Alamsyah MAG selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Pak Dr. Alamsyah, ini yang saya dengar bahwa Anda adalah dekan termuda. Bisa diceritakan mengenai perjalanan karir tersebut, Pak Dokter? Ya bukan termuda sih, mungkin termuda dari yang tua-tua gitu. Sepertinya memang termuda. Iya. Jadi sebenarnya kita mengapresiasi juga bahwa perjalanan lembaga pendidikan ke depan itu memang harus semakin bergerak dinamis dan harus melakukan terobosan-terobosan inovasi kreasi pendidikan. Dan menghantarnya yang paling penting itu adalah mengantarkan lulusannya menjadi lulusan yang memiliki masa depan lebih baik tentunya dari sebelum mereka kuliah. Setelah keluar mereka lebih baik dan memiliki daya saing di tengah masyarakat, lapangan kerja dan segala macam. Dan mungkin karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka ya oleh pimpinan di IAIN diberi kesempatan kepada yang baru-baru untuk bagaimana ikut berkontribusi. Kalau selama ini hanya sebagai ya hanya sebagai ikut yang mungkin bermain ya di belakang, bukan bermain istilahnya, menjalankan di belakang, bagaimana diberi pelan-pelan juga diberikan tanggung jawab juga untuk seperti itu. Ya kalau kita kebijakan memang di Kementerian Agama di IAIN juga itu memang diberikan ada penjenjangan juga. Maka untuk mencapai posisi tertentu itu diberikan harus melewati jenjang-jenjang juga. Artinya harus memang pengalaman juga. Ya kita memang termasuk saya kan kata
pimpinan itu Pak Rektor ya dicoba tapi dicoba itu artinya dengan melihat penjenjangan sebelumnya pengalaman itu pada tingkat program studi, ketika mungkin prestasi pada perkuliahan, pembelajaran dan pengalaman di lembaga ikut mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Ya kebetulan saya kira bukan hanya akademisi saja, tapi juga saya memiliki pengalaman di luar akademisi praktisi juga. Ya kita di samping sebagai akademisi dosen, saya juga menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional BNPT di Jakarta. Foto Bapak bisa sekalian dijelaskan. Nah, ini adalah saya akan menjadi Dewan Pengawas Perbankan Syariah di Lampung. Jadi kita mengawasi regulasinya supaya perbankan syariah ini tetap dalam, walaupun ada lembaga bisnis, lembaga keuangan, tapi juga tetap berjalan di dalam rel peraturan. Ini adalah kalau mengunjungi berbagai perguruan tinggi sebagai asesor dari Badan Akreditasi Nasional, sering kita memberikan penilaian, lalu kita akan memberikan penilaian ya inilah hasilnya kepada baik di Sulawesi, di Kalimantan dan seluruh Indonesia lah kita seperti itu. Sangat aktif sekali ya untuk. Dan kita juga aktif di berbagai organisasi sosial, organisasi di Nahdlatul Ulama terutama. Ya kita juga punya teman-teman sering berdiskusi di lembaga Muhammadiyah, dan kita juga sering mendekati juga ya organisasi-organisasi yang dalam arti yang memiliki garis pemikiran atau aksi-aksi yang agak keras, radikal, itu biasa. Iya. Pak Dokter, biasanya orang muda banyak gagasan, katakan memang seperti itu ya. Tadi Pak Dokter juga di depan sudah bicara seperti itu. Apa dan bagaimana rencana Pak Dokter Alamsyah ini untuk katakanlah untuk memajukan Fakultas Syariah sebagai posisi dekan saat ini? Oh ya, itu saya punya keinginan ya, bersama-sama dengan teman kita. Ini harus melahirkan atau meluluskan alumni-alumni yang memang memiliki daya saing, terutama di bidangnya. Karena Fakultas Syariah ini bukan hanya syariah hukum Islam saja. Ke depan kita merancang juga menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi membuka prodi ilmu hukum. Dan ke depan lagi, dan hanya menunggu waktu mungkin minggu depan atau bulan depan itu berdiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga, pecahan atau pengembangan dari Fakultas Syariah ini. Nah di sini mahasiswa terutama diberikan pendidikan teoritis tapi juga kemampuan praktis. Mereka diberikan kalau dia hukum Islam tentunya hukum begitu dan hukum Islam, mereka memiliki kemampuan dalam sistem misalnya beracara, dalam pengembangan hukum keluarga, hukum ekonomi, dan kalau yang di bidang ekonomi mereka memiliki kemampuan dalam menjadi misalnya untuk mengelola perbankan syariah atau bagaimana sesuai bekerja lah gitu ketika terjun nanti setelah lulus di tengah masyarakat bekerja di bidang keuangan, lembaga keuangan syariah. Nah karena itu kita sangat menghargai sekali mahasiswa yang memiliki dedikasi tinggi. Saya bagaimana mahasiswa yang serius mengadakan penelitian, menulis atau membuat penemuan, kita berikan penghargaan setiap terkait tahun. dengan itu katanya juga saya dengar bahwa Pak Dr. Alamsyah juga menggiatkan untuk mahasiswa untuk menulis skripsi ya. Skripsi itu hanya sebenarnya laporan tertulis. Sebenarnya di dalamnya itu adalah mahasiswa bisa menganalisis persoalan dan kemudian memberikan jalan keluar, atau paling tidak ketika menghadapi persoalan mereka bisa memberikan putusan-putusan apa yang lebih baik secara hukum maupun secara ilmu ekonomi atau secara syariah. Itu sebenarnya, dan mereka pun akhirnya akan mengadakan penelitian di lapangan, dan berarti mereka melihat bagaimana praktek-praktek yang harus dilakukan sehingga mereka siap untuk kesana. Sedikit jelaskan teknisnya lomba penulisan skripsi tersebut. Ya, itu kan sebenarnya persoalan sederhana saja, hanya selama ini mungkin tidak tergali. Gampang sih, mahasiswa yang terbaik penelitiannya, metode penelitiannya, cara berpikirnya, kemudian membuat laporannya, ketika dia menganalisis masalah dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Itu yang sebaiknya kita berikan nilai tertinggi. Berarti itulah yang terbaik. Ada mahasiswanya kadang-kadang asal lulus saja, ya maklum saja gitu. Dan juga fakultas kita di IAIN itu karena sekarang kan sudah banyak mahasiswa dari luar negeri, dari Malaysia, Brunei, dari Thailand, itu sudah ikut belajar di IAIN ada di internet. Maka kita kenapa tidak buka kelas internasional? Yang di sana mereka belajar ilmu-ilmu dan praktek-praktek yang mereka memang keahlian di sana, tapi mereka juga memiliki level
sebagai orang yang go internasional, berbahasa Arab, bahasa Inggris, ya, Arab, bahasa Inggris, dan dosen-dosennya banyak yang mampu, mahasiswa ternyata banyak memiliki kemampuan seperti itu. Dan saya berpikir juga ya ke depan ini, jadi concern yang pertama adalah pengembangan akademis, itu yang paling penting. Akademis, ya, baru nanti yang lain-lain, kelembagaan dan lain. Nah, pengembangan akademis ini juga, nah, mahasiswa ini kan kita berikan bukan hanya ilmunya untuk ilmu, tapi membawa mereka masa depan yang lebih baik lagi. Lapangan kerja mereka juga lebih cerah lagi. Maka kita memberikan nanti bagaimana program mahasiswa di Syariah itu, karena ada 2 gelar, ada sarjana hukum, ya sarjana hukum Islam, dan sarjana ekonomi Islam. Nah, mahasiswa akan diberikan program, kalau mereka bisa mampu mengikuti sistem perkuliahan, bisa mendapat 2 gelar seperti luar itu. biasa. Ya, supaya tujuan mereka lebih baik. Sedikit saya ingin mengorek keluarga, istri, sudah mempunyai putra-putri berapa, bisa dijelaskan untuk Pak Dokter Alamsyah? Oh iya. Monggo. Ya, istri saya itu namanya Ibu Siti Mahmudah. Ya, sekarang udah berapa bulan ya? Sudah tidak di rumah, sekarang lagi di Australia. Menyelesaikan program PhD-nya di sana. Program doktornya di sana. Ya, mungkin ya, bulan-bulan tahun depan lah pulang begitu. Tapi nanti bisa menyaksikan via YouTube. Iya, Talk show kita. Dan anak saya itu 4. Ini dengan bisa dijelaskan? Ini anak pertama saya ini. Sekarang kuliahnya di Fakultas Kedokteran Undip. Ya, sudah mungkin bulan depan itu sudah ujian pendadaran, mau wisuda sudah. Ini kemudian anak nomor 2 saya kuliahnya di Thailand, di Bangkok, itu mengambil program agriculture. Ya. Dan nomor 3 itu SMP. Yang nomor 3 yang mana nih? Kan itu tidak ada. Nggak ada, ini yang nomor 1. Ini nomor 4 ini, yang nomor 4. Oh, yang nomor 4. Ya, sekarang sudah nomor 1 dan nomor 4 toh? Iya. Nomor 4 ini ya. Ya, ini karena diajak jalan-jalan aja ini ke Kota Tua. Dia ada wisata. Ini di Cirebon tadi bukan? Nah, bukan, ini Kota Tua Jakarta ini. Oh, iya, Dari nilai-nilai sejarah historis masa lalu itu. Iya, oke. Wisata seperti itu. Oh, itu nomor 4, jadi semuanya ada 4 putra-putri. Oke, luar biasa, mudah-mudahan sudah sangat puas. Dan bagaimana cara membagi waktu? Saya ini bapak rumah tangga, ya juga ibu rumah tangga kalau di rumah. Iya, karena ibu juga sudah rumah tangga. Mengatur, kalau di kampus ya adalah pimpinan fakultas, dekan. Kalau di rumah pimpinan rumah tangga. Tapi di rumah jadi ibu rumah tangga saya. Baik, kita tahan dulu ya. Pemirsa News TV Lampung, ini sama Anda bersama dengan Dr. Alamsyah MAG akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sebuah garis batas dari kejadian rangkuman peristiwa kriminal, duga, info seputar lalu lintas. Semua dibahas dalam Polis Live, hadir pada hari jam iNews TV, inspiring and informative. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Menyandang status tersangka. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal
yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan, setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, Yudit Samanta tetap berada di sini. Di segmen terakhir kali ini adalah games untuk program tamu hari ini. Kita akan coba bergames ria bersama dengan Dekan Termuda Fakultas Syariah IAIN, Raden Intan Lampung. Siap ya Pak ya? Yeah. Mohon maaf Pak. Yeah. Ini mohon dijawab dengan cepat dan Yeah. tepat. Dengan kecepatan waktu. Siap Pak? Yeah. 3, 2, 1. Haji cukup 1 kali. Ya, 1 kali saja. Haji talangan? Ya, kalau tidak perlu tidak usah. Ya. Orang sudah uzur berhaji. Kalau bisa dihindari. Manajemen haji di Indonesia. Harus diperbaiki semakin tahun agar lebih baik. Biaya haji Indonesia paling mahal. Ya, sekarang ini paling mahal. Maka harus ke depan dikurangi supaya semakin murah. Haji mabrur. Adalah haji yang paling baik. Haji sekali atau berkali-kali? Cukup sekali saja. Haji talangan atau haji biasa? Sebaiknya haji biasa. Oke. Ya. Selesai pertanyaan kita. Ada 8 pertanyaan yang dijawab dengan mulus. Itulah sebabnya diberikan promosi sebagai jabatan dekan termuda ya di Fakultas Syariah. Kita bicara-bicara lagi Pak Dr. Alamsyah. Banyak orang mengetahui bahwa pahala haji mabrur adalah syurga. Ya. Apa saja ciri-ciri haji mabrur? Tadi pernah di depan saya singgung sedikit. Mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa. Tanda yang paling baik untuk menilai seorang haji itu mabrur atau tidak mabrur, itu adalah sikap dan perilaku setelah pulang dari haji. Kalau sikap dan perilakunya semakin positif, ya tentunya berpikirnya, sikapnya, perilakunya semakin positif, semakin baik, itu merupakan tanda-tanda haji yang mabrur. Tentunya hakikat sebenarnya mabrur atau tidak mabrur itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi haji adalah ibadah fisik yang kelihatan dilakukan. Artinya hasil dari haji itu pun juga bisa terukur secara kasat mata. Bisa terukur walaupun tidak sampai 100% kalau kita ukur ya kualitas kebenarannya. Tapi secara kasat mata bisa kelihatan. Kalau dia pulang dari haji dengan keluarga lebih sayang, dengan masyarakat ternyata lebih baik lagi, sikapnya lebih pemurah, ringan tangan, lebih ingin menolong kepada sesama, ya kemudian lagi tutur katanya ya lebih baik, ya lebih lembut, ya tidak artinya tentunya tegas tetap tapi lebih lembut, tidak lagi kasar dan semau-mau gue aja bicaranya. Itu adalah tanda-tanda ibadah yang baik. Dan bukan hanya itu di tingkat pribadi misalnya, tapi kalau di level seorang yang memiliki posisi baik sebagai politikus, sebagai misalnya pejabat dan segala macam, kesalehan sosial seperti apa? Nah, kesalehan sosial tentunya juga adalah dia memiliki perilaku sosial yang lebih baik. Misalnya dia tentunya menjauhi sikap-sikap yang tercela, perilaku perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik. Pulang haji kalau masih juga perilakunya sama saja, korupsinya merajalela. Nah, itu bukan haji yang mabrur. Baik. Iya. Oke. Pak Dokter, ini saya minta closing statementnya untuk pemirsa iNews TV Lampung. Silakan Pak Dokter. Iya. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun hubungan dengan manusia yang sebaik-baiknya. Nah, karena itu dengan segenap kemampuan kita, maka kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ibadah haji. Nah, haji dimaksudkan adalah untuk membangun kesalehan, kebaikan spiritual pribadi seseorang agar memiliki kedekatan dan hubungan kepada Allah yang lebih dekat lagi, dan juga memiliki ibadah yang lebih tinggi dan memiliki efek pengaruh kepada kehidupan pribadi
dalam kehidupan sosial yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu haji ini adalah mungkin dalam seumur hidup bisa hanya sekali. Manfaatkanlah untuk menjadi seorang muslim yang baik. Seorang anak manusia yang memiliki kontribusi nilai kebaikan, kedamaian bagi umat manusia. Jangan haji disalahgunakan untuk tujuan lain, status sosial, kehormatan. Apalagi kalau haji disalahartikan adalah hanya untuk membuang dosa, pulang haji mengulang kembali, nanti haji lagi, pulang haji mengulang kembali. Itu sama saja namanya seperti pencucian uang. Nah, oleh karena itu kita laksanakan haji dengan sebaik-baiknya bagi yang memang mampu untuk menjalankannya. Terima kasih banyak Pak Dr. Alam Syaim AG sudah hadir di studio saat ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat sharing kembali dan saling membagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemirsa iNews TV Lampung. Amin. Pemirsa iNews TV Lampung, ini saatnya Yudit Samanta segera undur diri. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan hampir dapat dipastikan melalui Kemenak ini akan dikeluarkan di April ini untuk berhaji hanya 1 kali untuk 1 orang. Ada dampak ataupun nilai positifnya dan secara teknis dan mampu melahirkan kesalehan sosial yang lebih baik lagi. Saya Yudit Samanta untuk iNews TV Lampung, inspiring and informative. Segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.